Wah, ini sih super duper membagongkan. Usai meraih hasil seri dengan timnas U23 Indonesia, pelatih Malaysia malah komentar tidak senonoh begini di depan supporter satu Indonesia. Hampir laporkan Hoki Caraka ke pihak AFF agar tidak bisa bermain lagi di laga semifinal kah? Apakah ada dendam dari Malaysia karena gagal melaju ke babak semifinal di fase grup Piala AFF U23 2025 ini? Di sisi lain, begini komentar menjengkelkan dari pelatih Malaysia usai tidak lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Mari kita bahas, boy. Gerald Vandenburg auto tersanjung mendengarnya. Shin Tae-yong berikan alasan mengapa timnas U23 Indonesia gagal menang telak melawan Malaysia. Padahal harusnya bisa menang 3-0 tanpa balaskah. Ini dia beberapa catatan yang disampaikan langsung oleh Shin Tae-yong usai menonton laganya langsung di GBK semalam. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini catatan fatal timnas Indonesia U23 yang harus dibenahi oleh Gerald Vandenburg dari sosok legendaris ini. Siapakah dia? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Keputusan cerdas PSSI. Erick Thohir murka besar. Langsung evaluasi besar-besaran dan coret beberapa nama dari skuad utama timnas Indonesia U23 yang semalam ditahan imbang oleh Malaysia. Sudah tidak ada nama Hoki Caraka kah? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, begini langkah hebat yang diambil Erick Thohir guna memenangkan laga melawan Thailand di semifinal. Langsung panggil dan proses naturalisasi striker maniak gol yang berasal dari Eropa ini kah? Mari kita bahas lebih detailnya. Tepat beberapa menit yang lalu, begini pernyataan jujur dan kesal Gerald Vandenburg usai lolos ke semifinal dengan hasil yang kurang memuaskan. Bisa menang melawan Filipina, tapi kalah melawan Malaysia. Apa yang menjadi penyesalan dan kesalahan dari Gerald Vandenburg? Secara belak-belakan akui dan bongkar semuanya setelah pertandingan kepada fans Garuda. Begini kata Gerald Vandenburg, tolong disimak baik-baik sampai habis. Bikin bahagia satu Indonesia. Arab Saudi akui takut berhadapan dengan timnas Indonesia di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Arab Saudi sendiri sampai kibarkan bendera putih dan ngomong begini di hadapan publik satu dunia. Langsung jalankan latihan intensif dan adakan laga uji coba bersama negara top di Eropa. Salah satunya ada timnas pusat yaitu Belanda. Benarkah demikian? Di sisi lain, begini persiapan gila-gilaan dari Arab Saudi yang takut menghadapi timnas Indonesia di putaran keempat. Adakan pertandingan persahabatankah? Mari kita bahas, boy. Yes, akhirnya resmi. Nathan Chuaon alias El Hutan akhirnya resmi gabung Willem II klub Liga 2 Belanda dengan kontrak yang fantastis. Langsung dijanjikan jadi starter utama dalam klub dengan gaji yang paling besar di klub juga kah? Apakah faktanya begitu? Begini pernyataan bahagia Nathan Chuaon setelah diwawancarai usai tanda tangan kontrak. Pastikan kalian simak berita ini sampai habis ya, boy. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih Malaysia komentari tabrakan Hoki Caraka dan kiper Malaysia. Langsung laporkan ini pada AFF kah? Hoki Caraka masuk di babak kedua dalam laga antara Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (21 Juli 2025) malam.
Hoki Caraka berusaha keras untuk menciptakan peluang dalam laga terakhir grup A Piala AFF U-Strip 23 2025 itu. Namun, tidak ada gol yang bisa diciptakan oleh Hoki. Justru Hoki Caraka sempat terlibat tabrakan keras dengan kiper Malaysia, Zulhilmi Sarani. Sang kiper pun sempat terkapar di lapangan. Beruntung setelah mendapatkan penanganan medis, tidak ada cedera serius yang dialami Zulhilmi Sarani. Sang penjaga gawang bahkan mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pelatih Timnas Malaysia U-Strip 23, Nafusi Zain berkomentar terkait kejadian itu. Zain merasa tabrakan itu memang tidak bisa dihindari. Ada nafsu striker untuk mengejar bola dan kegigihan penjaga gawang agar bola itu bisa diamankan. Nafusi Zain pun bersyukur tidak ada yang cedera baik dari Hoki Caraka dan Zulhilmi Sarani. Kita tahu rasa haus penyerang untuk menciptakan gol. Lalu ada penjaga gawang yang juga ingin menyelamatkan bola. Mungkin itu yang menyebabkan insiden. Tetapi syukurnya kedua pemain tidak ada yang cedera, katanya. Lebih lanjut, Nafusi Zain menyebut tim asuhannya mampu memberikan perlawanan yang hebat untuk Timnas Indonesia U-Strip 23. Bahkan ada peluang yang sempat diciptakan Vegus Tierney DKK. Saya lihat perlawanan, dari awal kita menekan pasukan Indonesia untuk menciptakan gol, ujar Nafusi Zain. Di awal memang kami agak sedikit mengubah sistem permainan. Kami mencoba bertahan. Tapi setelahnya kami melakukan tekanan dan berhasil membuat peluang, sambungnya. Ini dia 3 catatan Timnas Indonesia U23 tahan Malaysia U23 dan melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U-Strip 23 imbang tanpa gol melawan Timnas Malaysia U-Strip 23 pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF U-Strip 23 2025. Hasil ini sudah cukup bagi Garuda Muda untuk melenggang ke fase semifinal. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Senin 21/7/2025 malam waktu Indonesia Barat itu, Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 harus puas berbagi poin setelah duel berakhir dengan skor 0-0. Di atas lapangan, skuad Garuda Muda memang cukup dominan ketimbang tim lawan. Dari sederet peluang yang dihasilkan kedua kubu, sayangnya tidak ada satupun yang dapat dimaksimalkan menjadi gol. Setidaknya ada beberapa catatan untuk asuh Gerald Vandenburg mengamankan 1 poin untuk mengunci puncak klasemen grup A Piala AFF U-Strip 23 2025 ini. Meskipun tak bisa menurunkan gelandang andalannya, Arkan Fikri, Timnas Indonesia U-Strip 23 masih sanggup mendominasi permainan. Dari segi penguasaan bola, skuad Garuda Muda memang lebih unggul. Memang skuad Garuda Muda tak bisa terlalu maksimal untuk menguasai lini tengah. Akhirnya, Kadek Arel dan kawan-kawan lebih memilih mengarahkan alur serangannya melalui area sisi lapangan alias sayap. Dominasi Timnas Indonesia U-Strip 23 sebetulnya tak bisa dilepaskan dari pendekatan Harimau Malaya Muda yang tak terlalu mengambil inisiatif untuk menguasai bola. Mereka lebih mengandalkan skema transisi untuk menciptakan peluang. Performa para pemain Timnas Indonesia U-Strip 23 dalam mengawal pergerakan lawan cukup mengesankan. Sebab sejumlah upaya serangan yang dilancarkan oleh Harimau Malaya Muda bisa diredam dengan baik. Dari skema permainan terbuka, nyaris tak ada peluang berarti yang bisa dihasilkan oleh anak asuh Nafusi Zain. Bahkan pada babak pertama, Timnas Malaysia U-Strip 23 tak mampu menghasilkan tembakan tepat sasaran. Pada babak kedua, Harimau Malaya Muda memang jauh lebih mengancam.
Beruntung anak asuh Gerald van den Burg bisa menjaga konsentrasi di sektor pertahanan sehingga mampu menjinakkan ancaman lawan. Sebetulnya timnas Indonesia U-Strip 23 punya kesempatan besar untuk memenangkan pertandingan ini. Sebab dari segi penciptaan peluang, skuad Garuda Muda bisa memberikan banyak ancaman. Tercatat anak asuh Gerald van den Burg mampu mengukir total 11 tembakan sepanjang laga. Dari semuanya itu hanya 3 di antaranya yang mengarah ke gawang, tapi tak ada satupun yang dikonversi menjadi gol. Jika saja para pemain timnas Indonesia U-Strip 23 bisa sedikit klinis dalam memanfaatkan peluang, bukan tidak mungkin skuad Garuda Muda bisa mengakhiri laga ini dengan kemenangan atas Harimau Malaya Muda. Erick Thohir tuntut Jens Raven dan Hoki Caraka cetak gol di semifinal Piala AFF U23. Kalau tidak auto dicoretkah? Raven telah mandul dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 setelah sebelumnya mendulang 6 gol ketika menang 8-0 atas timnas Brunei Darussalam U23 pada 15 Juli 2025. Sementara Hoki yang tidak dimainkan kontra Brunei Darussalam U-Strip 23 juga masih nihil sumbangsi gol untuk timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala AFF U-Strip 23 2025. Hoki bermain sebagai starter kala timnas Indonesia U-Strip 23 menaklukkan timnas Filipina U-Strip 23 1 hingga 0 pada 18 Juli 2025 dengan Raven turun di paruh kedua, tapi keduanya tumpul. Satu-satunya gol timnas Indonesia U-Strip 23 berasal dari gol bunuh diri pemain Filipina U-Strip 23 berkat lempara Ken dalam Robbie Darwish. Terbaru, Raven tampil selama 73 menit dan Hoki 17 menit kala timnas Indonesia U23 diimbangi timnas Malaysia U230 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, pada Senin 21/7/2025. Raven dan Hoki beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk membobol gawang Malaysia U-Strip 23, tetapi keduanya malah menyia-nyiakannya. Erick Thohir ketika ditanya tentang kans Raven dan Hoki dipromosikan ke timnas senior yang membutuhkan pengganti oleh Romanya menuntut pembuktian dari keduanya di 4 besar Piala AFF U-Strip 23 2025. Peluangnya ya mereka harus membuktikan di semifinal final Piala AFF U-Strip 23 2025. Jangan hanya bisa melawan Brunei Darussalam U-Strip 23 kan? Iyalah, ucap Erick Thohir di SUGBK. Saya berharap mereka mencetak gol dalam 2 laga ini sebenarnya. Soalnya supaya membuktikan mereka siap dan ada beberapa peluang sebenarnya tadi. Mestinya bisa, cuma mereka terburu-buru saya rasa. Sama waktu laga melawan Filipina U-Strip 23 juga terburu-buru. Sayang, katanya. Gerald van den Burg akui kurangnya penyelesaian akhir timnas Indonesia U23 meski lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Kenapa? Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke 4 besar Piala AFF U23 2025 walau bermain imbang 0-0 kontra timnas Malaysia U23 dalam partai terakhir grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil ini sudah cukup untuk membuat timnas Indonesia U-Strip 23 mengakhiri grup A di peringkat pertama dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sebelumnya, timnas Indonesia U-Strip 23 menang 8 hingga 0 atas timnas Brunei Darussalam U-Strip 23 pada 15 Juli 2025 dan 1 hingga 0 atas timnas Filipina U-Strip 23 pada 3 hari berselang.
Ketika melawan Malaysia U-Strip 23, Timnas Indonesia U-Strip 23 melepaskan total 11 tendangan dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang, namun tetap gagal menembus gawang Malaysia U-Strip 23. Vandenburg memainkan 2 striker secara bergantian. Arsitek asal Belanda itu lebih dulu menurunkan Jens Raven sebagai starter selama 73 menit sebelum menggantikannya dengan Hoki Caraka. Saya rasa benar, tim kami kurang dalam hal penyelesaikan. Biasanya Jens mudah membuat gol, tetapi malam ini tidak seperti itu, ujar Vandenburg dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kehilangan Arkan Fikri begitu terasa bagi Timnas Indonesia U-Strip 23. Lini tengah tim berjulukan Garuda Muda itu kurang menggigit. Arkan terpaksa absen akibat cedera. Saya kira hari ini pertandingannya sulit. Mereka bermain rapat dan defensif. Lalu hari ini kami kehilangan pemain seperti Arkan Fikri padahal dia mampu bermain leluasa di antar lini, ucap Vandenburg. Tapi beruntung hari ini 0-0 hasil ini layak dipuji untuk lini pertahanan yang tampil luar biasa. Semua pemain juga bermain dan memberikan yang terbaik, jelasnya. Persiapan gila-gilaan Arab Saudi jelang ladeni Timnas Indonesia di ronde keempat tantang 2 tim Eropa. Tim berjuluk The Green Falcons tersebut bakal satu grup dengan Timnas Indonesia dan Irak di grup B. Tim asuhan Hervé Renard bakal membuka petualangan menghadapi Timnas Indonesia pada 8 Oktober 2025. 6 hari kemudian, Arab Saudi bakal meladeni Irak. Semua laga grup B bakal digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah. Bermain di kandang sendiri jelas jadi beban berat bagi Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan untuk berebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi harus bisa merebut tiket ke putaran final dengan cara jadi juara grup B ronde keempat. Untuk itu Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam kurung SAFF langsung melakukan persiapan gila-gilaan. Pihaknya mengabulkan permintaan Hervé Renard untuk menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Menurut sumber di Ariadiah, anak asuh Hervé Renard bakal menggelar pemusatan latihan di Republik Ceko. Pemusatan latihan bakal digelar pada September 2025 atau bebarengan dengan jadwal jeda internasional dari FIFA. Tak hanya sekedar berlatih, Arab Saudi juga menggelar uji coba internasional selama berlatih di Republik Ceko. Republik Ceko jadi negara pertama yang diumumkan oleh Al Riyadiyah bakal jadi lawan Timnas Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 8 September 2025 di Malzovička Arena, Hradec Králové, Republik Ceko. Meski begitu, SAFF masih membuka peluang untuk mengubah jadwal. Pasalnya, mereka masih menunggu siapa yang akan jadi lawan kedua di jendela internasional bulan September 2025. SAFF memang belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan jadi lawan kedua tim asuhan Hervé Renard selama di Republik Ceko. Menurut sumber Ariadiah, Makedonia Utara jadi kandidat terdepan sebagai lawan terakhir Arab Saudi di bulan September 2025. Persiapan tersebut jadi tanda keseriusan Arab Saudi sebelum ronde keempat untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dari sisi kompetitor, Timnas Indonesia dan Irak tak kalah serius menghadapi ronde keempat. Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 tim Timur Tengah pada September 2025. Skuad Garuda bakal menghadapi Lebanon dan Kuwait. Sementara Irak bakal terbang ke Thailand pada periode yang sama. Tim asuhan Graham Arnold bakal tampil di Kings Cup 2025. Dan deal, Nathan Chu Aon resmi gabung Willem II Tilburg di Divisi 2 Liga Belanda.
Nathan Chu Aon resmi bergabung dengan klub divisi 2 Liga Belanda Willem II Tilburg dengan kontrak berdurasi 2 tahun Senin dalam kurung 21 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bek berusia 23 tahun itu dilepas oleh Swansea City. Di dalam kontraknya, Nathan Chu Aon memiliki klausul yang bisa membuatnya menambah 1 tahun lagi kontraknya bersama Willem II Tilburg. Syaratnya, ia harus bisa tampil baik, utamanya membawa klub tersebut kembali promosi ke Eredivisie. Ya, Willem II Tilburg terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belanda musim lalu, sama seperti Almere City, tim yang dibela Tom Haaien. Keberadaan Nathan Chu Aon diharapkan bisa menambah kuat lini pertahanan tim dengan corak warna putih biru merah tersebut. Willem II telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Nathan Chu Aon. Bek berusia 23 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di Tilburg dengan opsi perpanjangan 1 musim tambahan, bunyi pernyataan resmi klub di willemstreet.ii.l. Nathan Chu Aon menjelaskan kepindahannya ke Willem II. Menurutnya, transfer tersebut akan ideal bagi perkembangan kariernya. Bagi saya, Willem II adalah langkah selanjutnya yang ideal. Setelah mendapatkan pengalaman berharga di luar negeri, saya bertekad untuk menjadi pemain kunci setiap pekan. Saya sangat menantikan untuk terus berkembang dan mewujudkan ambisi bersama tim dan para pendukung. Direktur teknis Frank Herkens menyambut gembira penandatanganan kontrak 2 tahun Nathan Chu Aon dengan klub bermarkas merah, putih, dan biru. Nathan adalah wingback dengan pengalaman yang diperlukan serta dorongan menyerang yang kuat, sangat cocok dengan gaya permainan kami. Kami senang dia memilih klub kami. Dia juga masih relatif muda, sehingga masih banyak ruang untuk berkembang yang sangat sesuai dengan visi Willem II.